React konteks maupun React query terhadap satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar, immutability, ketidakkubahan. Konsep ini menyatakan bahwa sekali sebuah objek atau array data dibuat, ia tidak boleh diubah isinya secara langsung, mutlak. Jika kamu ingin mengubah data, kamu harus membuat salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan dan menggantikan objek lama dengan objek baru ini. Alih-alih melakukan array push new item yang mengubah array asli, kita melakukan konteks new array, all array new item. Alih-alih username Budi, kita melakukan konteks new user, username Budi. Mengapa kita harus melakukan secara terkesanan boros memori ini? Alasannya berkaitan era dengan performa change detection, deteksi perubahan di framework seperti React. Untuk mengetahui apakah komponen perlu di render ulang, React perlu membandingkan state lama dengan state baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. React akan melihat outside new state sebagai true karena alamat memorinya sama, sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan alamat memori baru. Tantangan utama immutability adalah sintaks JavaScript yang terkadang bertele-tele, terutama untuk struktur data yang bersarang dalam nested. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan library pembantu seperti Immer. Immer memungkinkan kita menulis kode dengan gaya mutable yang biasa. Ini memberikan kenyamanan penulisan kode imperatif dengan keamanan hasil immutable. Kesimpulannya, immutability adalah disiplin mental yang membedakan programmer asal jadi dengan software engineer yang peduli kualitas. Ini adalah fondasi yang memungkinkan antarmuka reaktif bekerja dengan cepat dan benar. Baik, yang keenam ada integrasi keislaman, manajemen hati dan integritas kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep stack manajemen pengolahan kondisi data memiliki kemiripan filosofis yang mendalam dengan tazkiyatun nafs, manajemen jiwa atau hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh adalah segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati, qalb, yang dalam arsitektur aplikasi analog dengan global stack. Jika stack aplikasi kacau, maka tampilan antarmuka UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor atau tidak terkelola, maka perilaku zahirnya view akan buruk. Mengelola aliran data dalam aplikasi adalah latihan logika untuk memahami betapa pentingnya menjaga pusat kendali agar output yang dihasilkan selalu konsisten dan benar. Konsep one way data flow, aliran data satu arah, mencerminkan keteraturan dan ketaatan terhadap hierarki nizam. Data mengalir dari atas ke bawah, parent to child, dan perubahan diminta melalui mekanisme resmi, accession dan dispatch. Ini mengajarkan bahwa kebaikan dan petunjuk itu turun dari Allah kepada hambanya, dan hamba tidak bisa memanipulasi takdir secara langsung melainkan melalui doa dan ikhtiar yang terstruktur. Aliran data yang tidak terkendali, two-way binding yang semrawut, mirip dengan kehidupan tanpa aturan, di mana bahwa nafsu memimpin akal, menciptakan kekacauan yang sulit dilacak sumber masalahnya. Penerapan immutability,
perubahan langsung sangat erat kaitannya dengan konsep hisab, perhitungan amal, dan taubat. Dalam immutability, kita tidak boleh menghapus atau mengubah sejarah data masa lalu secara paksa. Kita membuat objek baru berdasarkan masa lalu dengan perubahan yang diinginkan. Ini mengajarkan kejujuran sejarah. Terakhir, pemisahan antara server state, data server, dan client state, data UI. Mengajarkan kita tentang kerendahan hati akan keterbatasan ilmu manusia. Data diklaim apa yang kita ketahui atau lihat di layar seringkali bersifat state, usang, dibandingkan data di server kebenaran asli atau ilmu Allah. Kita memungkinkan merasa benar berdasarkan apa yang kita lihat, padahal realitas di pusat data sudah berubah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan validasi ulang atau tabayun, dan memperbarui ilmu kita. Mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan sementara, sedangkan pengetahuan Allah adalah real time, mutlak, dan abadi. Kesimpulan mengendali aliran kebenaran. 1. Satu arah lebih baik. Kita meninggalkan keruwetan two-way binding dan memeluk one-way data flow dengan mengalihkan data hanya dari atas ke bawah. Paling kecil, kita menciptakan sistem yang predictable dan mudah dilacak sumber masalahnya. Yang kedua ada jangan sembarang global. Kita belajar untuk tidak malas. Data formulir milik komponen login tidak boleh mencemari global store. Memilih antara local state dan global state adalah tanda kedewasaan arsitek yang peduli pada efisiensi memori dan kebersihan kode. Yang ketiga ada data server bukan milikmu. Paradigma style will revalidate, mengubah cara pandang kita. Data dari API adalah pinjaman yang bisa kadaluarsa kapan saja menggunakan library kasus seperti Query untuk mengelola caching, deduplication, dan background. Fetching jauh lebih cerdas daripada menyimpannya manual di Redup. Immutability adalah hukum. Kita memahami bahwa memutasi objek secara langsung adalah dosa besar yang merusak deteksi perubahan. Chain detection selalu buat salinan baru untuk setiap perubahan data guna menjamin performa rendering dan memungkinkan fitur canggih seperti Undo atau Redo. Yang kelima ada clue untuk ketertiban pola accession, dispatch, reducer, store. Mungkin terasa bertele-tele, tapi birokrasi inilah yang menyelamatkan aplikasi raksasa dari anarki dengan mencatat setiap niat perubahan accession. Kita bisa memutar ulang sejarah aplikasi untuk mendebug bug yang paling sulit sekalipun. Dengan data yang kini terkelola rapi di sisi client, kita menghadapi pertanyaan berikutnya. Baik, hanya itu yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.